Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah geometri transformasi dengan dosen pengampu Bu Kurnia Ahadiah SSI MSI. Nah, di sini kita akan membahas tentang pencerminan atau refleksi. Nah, di sini kita akan membahas beberapa definisi dan teorema ya teman-teman. Definisi yang pertama yaitu sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G di mana ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclides V sebagai berikut. Yang pertama, jika P elemen G maka mu G P sama dengan P. Nah, kita lihat gambar 2.11 yang bagian A. Nah, yang kedua, jika P bukan elemen G, maka mu GP sama dengan Hi, sehingga G merupakan sumbu dari garis PHI. Nah, kita lanjut melihat gambar 2.11 bagian B. Misalkan diberikan titik-titik A, B, dan C serta garis G, maka diperoleh gambar pada 2.12 di mana kita lukis yang pertama titik A aksen ini sehingga A aksen itu sama dengan mu GA. Yang kedua titik B aksen, titik B aksen ini sehingga B aksen sama dengan mu GB. Yang ketiga titik C aksen, titik C aksen ini sehingga menjadi C aksen sama dengan mu GC. Nah, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah yang pertama, karena A aksen ini sama dengan mu GA dan A bukan elemen G, maka G merupakan sumber dari ruas garis A aksen A, yang artinya A aksen terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap G apabila himpunan N itu merupakan L gabungan G, maka AN sama dengan N A aksen, di mana A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Lanjut yang kedua, kemungkinan yang terjadi yang kedua yaitu karena B aksen ini sama dengan mu GB dan B elemen G, maka dapat dikatakan bahwa B aksen sama dengan B. Terus yang ketiga, karena C aksen sama dengan mu G C dan C bukan elemen G, maka G merupakan sumbu dari ruas garis C aksen yang mengakibatkan C aksen terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus G, sehingga jika himpunan M itu sama dengan M gabungan G, maka CM sama dengan MC aksen dan C dengan C aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Selanjutnya kita menggambar kembali ya teman-teman. Langkah-langkah untuk menggambarnya. Yang pertama, buat garis L melalui A tegak lurus dengan garis G. Jika sudah, kita cari himpunan N, di mana N ini adalah L gabungan G. Lalu buatlah ruas garis NA aksen yang kongruen dengan ruas garis AN, sehingga garis NA aksen ini merupakan elemen L dan A aksen dengan A terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, kita lihat gambar 2.11 tadi. Selanjutnya kita buat garis M melalui C tegak lurus dengan G. Kemudian kita cari himpunan M yang merupakan M gabungan G. Lalu buatlah ruas garis MC aksen sama dengan ruas garis CM, sehingga ruas garis MC aksen subset
dari M, dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Jadi garis MC aksen ini nanti merupakan subset dari M dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Perhatikan gambar 2.13 ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas pencerminan sebagai isometri. Di sini ada sebuah teorema, yaitu teorema 2.4 yang mengatakan bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Langsung saja ke pembuktiannya. Jadi berdasarkan pengetahuan pada definisi 2.1 dan definisi 2.5 serta teorema 2.4 dapat ditunjukkan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, apakah pencerminan suatu transformasi? Yang kedua, apakah pencerminan suatu transformasi lawan? Yang ketiga, apakah pencerminan suatu isometri? Yang terakhir atau yang keempat, apakah pencerminan suatu isometri lawan? Nah, kita buktikan ya. Kita ambil sembarang pencerminan. Misalkan dinamakan dengan mu G. Kita buktikan tahap yang pertama dengan pemisalan mu G, yaitu mu G sebagai suatu transformasi. Langkah ini nanti ada beberapa langkah-langkah nih ya. Langkah yang pertama kita buktikan dengan mu G suatu fungsi dari V ke V atau V bidang Euclides. Berdasarkan definisi 2.6 jelas bahwa domain dari mu G adalah V, sehingga daerah hasil dari mu G juga pada V. Sebab apabila kita mengambil X elemen V, yaitu X elemen G atau X bukan elemen G, jadi nanti kita ambil 3 kemungkinan ya. Yang pertama yaitu jika X elemen G, maka mu Gx sama dengan atau merupakan X elemen V. Dan kemungkinan yang kedua yaitu X bukan elemen G, maka mu G merupakan sumbu dari Y, di mana G suatu dari ruas garis XY, artinya ruas garis XY subset dengan V, sehingga Y elemen V yang artinya mu G adalah bidang V juga. Jadi mu G suatu fungsi dari V ke V. Nah, langkah pertama sudah terbukti. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua dengan pemisalan tadi mu G ya. Mu G suatu fungsi kepada, ambil Y elemen V yang artinya Y elemen G atau Y bukan elemen G. Jadi ada kemungkinan 2. Jadi untuk Y elemen G dulu, ada praperta merupakan mu X sama dengan Y. Untuk Y bukan elemen G, ada X elemen V, sehingga G merupakan sumbu dari garis XY. Hal ini berarti bahwa mu X sama dengan Y, yang artinya Y mempunyai praperta yaitu X. Karena setiap Y elemen V selalu mempunyai praperta anggota V, maka dapat kita simpulkan mu G merupakan fungsi kepada. Lanjut langkah yang ketiga, yaitu mu G suatu fungsi satu-satu. Ambil 2 titik sebarang A, B elemen V, sehingga mu GA sama dengan mu GB. Misalkan C sama dengan mu GA sama dengan mu GB, yang artinya C elemen G atau C bukan elemen G. Jadi ada kemungkinan 2 lagi ya. Untuk C bukan elemen G, sumbu dari AC dan BC. Akibatnya
A sama dengan B untuk setiap pasangan AB elemen V, sehingga mu G A sama dengan mu G B yang mengakibatkan A sama dengan B, maka mu G suatu fungsi 1, 1. Nah, karena mu G suatu fungsi dan V kepada V dan suatu fungsi 1, 1, maka mu G suatu transformasi. Nah, untuk tahapan tadi yang kedua sampai terakhir, karena berdasarkan contoh 2.1 kita dapat menyimpulkan bahwa mu G yang ditetapkan seperti pada definisi 2.6 adalah sama. Akibatnya, jadi kita sudah menunjukkan bahwa mu G suatu isometri. Kemudian berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.3, kita dapat menyimpulkan bahwa mu G suatu isometri lawan. Nah, selanjutnya ada definisi 2.7 dan teorema 2.5. Nah, definisi 2.7 yang berisi suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi ini sendiri disebut suatu involusi. Nah, ini kan sebuah definisi, jadi tidak kita buktikan. Kita lanjut ke teorema 2.5 yang menyebutkan setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Nah, karena teorema kita akan buktikan, atau sebuah teorema itu selalu ada pembuktian. Nah, kita buktikan. Yang pertama, ambil pencerminan pada garis, misal dinamakan mu G. Ditunjukkan bahwa mu G inverse sama dengan mu G. Ambil X sembarang titik pada V. Ada dua kemungkinan, yaitu X elemen G atau X bukan elemen G. Untuk kita buktikan yang pertama, untuk X elemen G dulu. Nah, mu G ini kita komposisikan mu G X, maka menghasilkan mu G, terus menghasilkan X, dan X ini sama dengan epsilon X. Kita lanjut ke kemungkinan yang kedua, yaitu X bukan elemen G. Misalkan mu G X sama dengan Y. Akibatnya G sumbu dari ruas garis XY, artinya yaitu garis G sumbu dari ruas garis YX, sebab ruas garis XY sama dengan ruas garis YX. Jadi mu GY sama dengan X. Kita perhatikan, mu G kita komposisikan dengan mu X, maka menghasilkan mu Y. Karena bukan elemen garis G menghasilkan X, maka sama dengan epsilon X. Jadi mu G dikomposisikan dengan mu X menghasilkan epsilon X, sehingga untuk setiap X elemen V, akibatnya mu G komposisi dengan mu G itu sama dengan epsilon. Jadi mu G inverse sama dengan mu G terbukti. Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa definisi dan teorema yang ada dalam materi pencerminan atau refleksi. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih telah menyisakan waktu untuk menonton video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama masih belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.